Halo, perkenalkan nama saya Henry Evan Christian Simorangkir dengan NRP 131-24010. Prodi Teknik Mesin, saya akan menjelaskan terkait laporan penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Emisi dan Jarak Tempuh Mobil Hybrid dan Mobil Konvensional berbasis persepsi mahasiswa ITB. Untuk latar belakangnya, saya bagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah isu utama. Isu utama di sini adalah sektor transportasi, yang merupakan salah satu sektor penyumbang konsumsi energi fosil dan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Nah, oleh karena itu di poin kedua, urgensi transisi. Di sini diperlukannya alternatif kendaraan yang lebih bersih. Lebih bersih di sini dalam artian emisinya lebih rendah pastinya, sehingga nanti tidak akan mempengaruhi ke lingkungan. Dan salah satu yang bisa dijadikan opsinya adalah teknologi hybrid yang sudah diterapkan di mobil hybrid saat ini. Nah, namun terdapat masalah, yaitu adanya perdebatan di masyarakat terkait dengan performa dan kestabilan dari mobil hybrid ini. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana persepsi mahasiswa ITB terhadap efisiensi dihasilkan mobil hybrid dan mobil konvensional. Yang kedua, bagaimana perbandingan emisi dari mobil hybrid dengan mobil konvensional. Yang ketiga, bagaimana persepsi mahasiswa ITB terhadap jarak tempuh yang dihasilkan mobil hybrid dan mobil konvensional. Dan yang keempat, bagaimana perbandingan jarak tempuh dari mobil hybrid dengan mobil konvensional. Nah, tujuannya yang pertama, memaparkan persepsi mahasiswa ITB terhadap efisiensi dari hasilkan mobil hybrid dan mobil konvensional. Yang kedua, menjelaskan perbandingan emisi dari mobil hybrid dengan mobil konvensional. Yang ketiga, memaparkan persepsi mahasiswa ITB terhadap jarak tempuh yang dihasilkan mobil hybrid dan mobil konvensional. Dan yang keempat, menjelaskan perbandingan jarak tempuh dari mobil hybrid dengan mobil konvensional. Jadi intinya nanti di laporan ini akan membandingkan emisi dan jarak tempuh si mobil konvensional dengan mobil hybrid. Nah, kemudian kedua topik ini nantinya juga akan dibandingkan dengan kondisi aktual secara data yang ada dan juga dengan persepsi mahasiswa yang ada di ITB seperti itu. Nah, metodologi yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara online. Di sini menggunakan Google Form, yang dimana Google Formnya itu berisi banyak, ada sekitar 13 pernyataan terkait dengan mobil konvensional dan juga mobil hybrid, yang dimana nanti responden diminta untuk mengisi skala 1-4, dimana skala 1 itu adalah skala yang sangat tidak setuju dengan pernyataan yang ada, sedangkan yang 4 itu adalah sangat setuju, seperti itu. Nah, di sini mulai dengan teori dasar. Teori dasar di sini yang pertama adalah mobil. Kita harus tahu mobil ya. Mobil itu secara definisi merupakan kendaraan bermotor beroda yang dirancang untuk mengangkut penumpang dan barang melalui jalur darat dengan tingkat kenyamanan, kecepatan, dan jangkauan tertentu. Nah, pastinya di sini semua sudah tahu mobil karena di Indonesia, di dunia itu banyak sekali mobil yang sudah digunakan untuk operasi pribadi maupun juga untuk angkutan umum. Nah, kemudian mobil ini ada dua, yaitu ada konvensional. Nah, di sini mobil konvensional. Mobil konvensional dalam konteks ini merujuk pada kendaraan bermotor yang digerakkan sepenuhnya oleh mesin pembakaran dalam atau biasa disebut dengan internal combustion engine. Nah, di sini tuh internal combustion engine ini menggunakan bahan bakar fosil atau yang biasa ya kita kenal dengan bensin ya. Nah, jadi bensin dibakar sehingga nanti mobilnya bisa bergerak tanpa bantuan penggerak motor listrik sama sekali. Sedangkan di sisi lain itu ada teknologi yang baru, yaitu teknologi hybrid. Teknologi hybrid ini atau yang biasa disebut dengan hybrid electric vehicle didefinisikan sebagai kendaraan yang menggabungkan mesin pembakaran tadi yang ada di mobil konvensional dengan motor listrik. Jadi dia tidak sepenuhnya mobil listrik, tapi dia ada mesin pembakaran dan juga motor listriknya. Jadi digabungkan keduanya sehingga nantinya mobil ini bisa menggunakan keduanya sekaligus atau salah satunya itu guna untuk efisiensi dari mobil tersebut, seperti itu. Nah, kemudian kita harus juga tahu tentang emisi. Emisi di sini khususnya ya, emisi yang dihasilkan oleh kendaraan. Emisi yang dihasilkan oleh kendaraan ini merupakan efek samping dari pembakaran bahan bakar di dalam mesin yang dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk gas buang. Nah, gas buang ini yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil tadi biasanya bersifat negatif untuk lingkungan, terutama untuk atmosfer. Nah, kemudian jarak tempuh. Apa itu jarak tempuh? Jarak tempuh itu adalah salah satu faktor atau salah satu parameter penting yang bisa digunakan untuk mengukur efisiensi dari mobil. Jadi dengan kapasitas tangki bensin berapa liter, mobil A bisa melaju hingga jarak tempuhnya sekian kilometer, seperti itu. Nah, di sini mulai dari analisis pembahasan terkait dari persepsi mahasiswa ITB. Nah, di sini ada emisi mobil konvensional. Di sini mahasiswa ITB setuju bahwa mobil
konvensional berdampak buruk untuk jangka panjang. Bisa dilihat di sini ada chartnya yang menyatakan 58,3% itu setuju. Nah, yang kedua ada yakin bahwa mobil hybrid adalah solusi konkret untuk mengurangi emisi. Nah, itu ada 55,6% yang menyatakan juga setuju. Nah, kemudian ada juga yang menyatakan terkait jarak tempuh mobil konvensional. Mobil konvensional ini dianggap boros bahan bakar, tapi dia ini udah teruji lah untuk melakukan jarak tempuh yang jauh seperti itu. Nah, sedangkan di sisi lain mobil hybrid ini itu dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan jumlah bahan bakar yang sama, tapi masih ragu dengan performa dan kestabilan dari baterai si mobil hybrid seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa diambil di sini untuk mobil konvensional, jadi teknologinya itu udah matang, sudah banyak yang pakai dan sudah teruji tentunya. Nah, namun sisi jeleknya adalah menghasilkan emisi yang sangat banyak. Nah, sedangkan untuk mobil hybrid sendiri, itu teknologi baru yang bisa jadi solusi untuk mengurangi emisi yang ada di dunia ini. Nah, namun hingga sekarang masih ada keraguan terhadap performa dan kestabilan mobil hybrid tersebut. Nah, yang kemudian ini perbandingan emisi dan jarak tempuh. Di sini ada tabel yang digunakan untuk mempermudah. Di sini untuk emisi mobil konvensional itu tinggi. Kenapa tinggi? Karena mobil konvensional itu tadi membakar bahan bakar fosil dan ini menghasilkan polutan CO2 dan NOx secara konstan karena bergantung ya pada pembakaran fosil itu saja untuk menggerakkan mobilnya. Sedangkan untuk mobil hybrid itu rendah. Kenapa rendah? Karena mobil hybrid itu tidak hanya bergantung pada pembakaran fosil saja, namun juga ada motor listrik. Jadi ketika mobilnya itu berhenti, dia itu akan secara otomatis untuk mengganti bahan bakar menjadi bahan bakar listrik, sehingga saat kondisi macet atau berhenti, mobilnya tidak mengeluarkan emisi yang banyak karena dia menggunakan motor listrik. Dan ketika saat jalanan sudah lancar atau di tol dan butuh untuk bergerak secara cepat, di situ ada kombinasi dengan motor listrik dan juga yang pastinya bahan bakar fosil tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa bisa mereduksi emisi hingga 50%. Dan untuk jarak tempuh mobil konvensional itu terbatas karena efisiensi dari si bensinnya itu rendah, apalagi kalau misalkan lagi di jalanan yang macet atau padat seperti itu. Nah, sedangkan kalau hybrid ini dia tuh lebih jauh. Kenapa lebih jauh? Karena yang tadi sistem di mana ketika dia macet dia dengan otomatis mengganti menjadi motor listrik, sehingga nanti bahan bakarnya itu tersimpan, dan ketika butuh untuk kecepatan tertentu, di situ bahan bakarnya akan bekerja sama dengan motor listrik sehingga efisiensinya tinggi. Nah, kesimpulannya mobil hybrid itu terbukti lebih unggul dibandingkan dengan mobil konvensional. Selain mengurangi emisi, mobil hybrid juga mampu untuk memberikan jarak tempuh yang lebih jauh. Nah, ini ada angkanya. Di sini bisa lihat emisi mobil konvensional itu 0,1925 kg per kilometer. Sedangkan emisi dari mobil hybrid 0,1155 kg per kilometer. Yang dimana mobil hybrid punya emisi lebih sedikit. Nah, untuk jarak tempuhnya, mobil konvensional itu 540 km, sedangkan mobil hybrid itu 900 km. Yang dimana dari angka ini kita bisa tahu kalau mobil hybrid bisa menempuh jarak yang lebih jauh dengan asumsi mobil konvensional dan mobil hybrid ini dibandingkan dengan kapasitas bahan bakar yang sama. Nah, efisiensinya bisa dilihat. Mobil konvensional itu punya 12 km per liter, sedangkan hybrid itu 20 km per liter, seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari laporan penelitian ini, yang pertama, mahasiswa itu menganggap mobil hybrid lebih efisien daripada mobil konvensional. Itu dapat dari kuesioner. Nah, untuk dari datanya sendiri, mobil hybrid menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan mobil konvensional. Nah, di sini sudah terbukti karena emisinya itu bisa tereduksi sebesar 40% dari angka yang ada di slide ini. Nah, kemudian mahasiswa ITB menganggap mobil hybrid itu memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan dengan mobil konvensional. Ya, betul. Dibuktikan dengan apa? Di poin keempat kesimpulan, mobil hybrid memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan dengan mobil konvensional. Jadi melalui perhitungan yang sudah kami lakukan, itu bisa didapatkan kedua angka ini, yaitu jarak tempuhnya mobil konvensional 540 dan hybrid 900. Nah, ini ada peningkatan sebesar 66,7%. Seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga nantinya laporan penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat untuk masa depan. Sekian dan terima kasih.